Oke, kita mulai ya. Halo semuanya, ketemu lagi di pintarsaham.id. Kali ini saya Ngurah, founder dari Pintar Saham. Kita akan ngadain yang namanya live Instagram bareng salah satu trader saham pemula kita, yaitu Mbak Grisela Lorencia. Jadi sambil menunggu Mbak Grisela untuk join, kita sekedar sharing dulu. Jadi event ini tujuannya adalah biar kita sama-sama tahu bahwa ternyata untuk menjadi seorang trader di saham itu tidak perlulah background yang terlalu tinggi atau high, maksudnya ekonomi keuangan itu tidaklah terlalu urgent, asalkan kita punya konsistensi atau punya kemauan dalam belajar. Jadi contohnya dalam hari ini adalah Mbak Grisela. Sambil menunggu Mbak Griselanya live, ikutan join. Oke, ini dia. Jadi nanti juga di acara ini kita akan ada ngasih giveaway untuk satu peserta yang nonton dari awal hingga akhir dan memberikan pertanyaan yang kita anggap terbaik. Jadi ya ini dia Mbak Grisela. Jadi kita kasih satu orang nanti untuk ikutan kelas private online Pintar Saham.id. Jadi salah satu contoh suksesnya ini Mbak Grisela nih. Halo malam Mbak Grisela. Hai, apa kabar? Gimana, gimana kabarnya Mbak? Baik. Oke. Sibuk apa nih Mbak sekarang nih Mbak? Sibuk trading aja sih tiap hari. Sedih kalau libur banyak kayak gini nih dari kemarin nih. Gak ada kerjaan di rumah. Oke. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin perkenalan diri dulu Mbak Grisela ini sebenarnya kerjanya di bidang apa atau sehari-harinya seperti apa sih Mbak? Oke, saya seorang ibu rumah tangga. Kerjaannya nggak ngapa-ngapain. Kerjaannya cuma trading aja. Oh gitu. Sambil cari uang jajan tambahan, sambil ngisi waktu luang. Ya, begitulah. Oke. Ya, jadi Mbak Grisela ini bisa kasih tahu nggak kira-kira kapan sih Mbak Grisela memutuskan untuk ayo coba di saham dan kenapa sih harus saham Mbak? Gimana cerita di awalnya waktu itu? Gini, jadi bulan Maret kemarin itu, ini mau curhat sedikit ya. Jadi Iya. mulai bulan Maret kemarin itu kan suami pekerjaannya kena dampak corona, pandemi kayak gitu. Ya udah, saya puter otak nih mau ngapain supaya tetap ada penghasilan tambahan. Jadilah saya waktu itu sempat lihat Instagram story teman di di Instagram. Terus saya nanya nih, ini apa? Terus dia jelasin secara singkat, ini saham beb gitu. Terus saya cari-cari sendiri di YouTube, di Instagram juga. Saya search aja tuh saham gitu. Terus pas banget ketemu Instagramnya Pintar Saham. Dan saya dulu awal-awal banget tuh saya ingat saya buka YouTube-nya. Itu di YouTube tuh penjelasannya singkat dan sebagai saya awam di dunia saham cepet mengerti gitu. Terus ya udah pas banget waktu di Instagram Pintar Saham itu ada kayak promo free 1 bulan itu ya Mas, yang dulu itu Iya. Ah, saya DM aja, Mas saya mau dong join, caranya gimana? Ya udah si Mas Ngurah ini invite saya ke grupnya. Terus ternyata saya lihat tuh orang-orang pada ngobrolin saham, terus saya tertarik lah mulai gimana sih Mas cara bikin akunnya, dan Mas Ngurah ini bantuin saya juga cara bikin akun buat main saham. Gitulah awal mulanya. oke. Awal mulanya. Jadi menarik nih ya Mbak ya. Jadi eh, memang karena pandemi ini sepertinya oke, sepertinya Mbak Griselanya koneksinya lagi gangguan ya. Halo Mbak Grisela.
saya nih jangan-jangan yang gangguan. Coba saya cek. Mas Murah. Iya, oke. Ada gini ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Grisela, kita tahu kan juga karena situasi pandemi ini memang membuat banyak yang mengalami ya situasi ekonomi yang menurun dan sebagainya. Jadi Ya. dan memang sebenarnya banyak juga yang di WFH, work from home, dan sebenarnya dari sana kan kita sebenarnya punya Ya. peluang nih, peluang banyak waktu luang untuk mencoba untuk belajar, dan salah satunya adalah investasi di saham. Jadi sebenarnya kalau kita cek, justru ketika setelah adanya pandemi ini, minat orang Indonesia untuk berinvestasi di saham justru meningkat gitu juga. Dan ini enak banget nih, ini peluang sebenarnya buat kita, karena sebenarnya investor saham di Indonesia kan masih kurang dari 1% penduduk nih. Nah, jadi bayangin nanti teman-teman kalau kita, orang-orang Indonesia udah pada nggak sama yang namanya investasi saham, dan nanti misalnya akan ada 10% penduduk nih di investasi saham, jadi bayangin akan seperti apa pertambahan dari minat harga saham itu sendiri, karena kan makin banyak peminat makin naik harga saham seperti itu. Nah terus nih Mbak Gisela, kira-kira setelah ikutan setelah berarti sudah berapa bulan ini jalan nih Mbak di sahamnya? Dari bulan April, awal Maret itu pokoknya masih sering browsing tuh. Mulai tradingnya sih bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Agustus 5 bulan. Udah 5 bulan. Ya, gimana tuh hasilnya tuh Mbak kira-kira nih? Awalnya ya seperti orang-orang yang lain. Asal aja beli saham ini, orang pada beli ini, ngikut beli ini, akhirnya cut loss ya kan, begitu. Tapi kesini mulai diseriusin trading, dan udah bisa tahu nih baca bid offer kayak gitu, terus udah mulai bisa hasilin profit tiap hari gitu, walaupun kadang-kadang juga masih loss juga, cuman ya namanya juga orang bisnis ya, bisnis jualan makanan juga kadang-kadang kan nggak selalu untung kan, kalau sama aja kalau kayak trading kayak gini, kadang untung kadang buntung juga, cuman ya pasti lebih banyak untungnya ketimbang lossnya, kalau enggak mah ngapain gitu. Oke, benar ya Mbak. Jadi Mbak Grisela juga sempat ikutan kelas private online-nya kita, dan di sana memang kita ajarin juga sebenarnya gimana sih cara ngelihat indikator dalam analisa teknikal dan sebagainya, gimana caranya memanage uangnya biar kita itu punya modal sekian misalnya di saham, nggak malah habis dalam waktu seminggu, nggak habis dalam waktu sebulan, tapi tetap kita bisa putar gitu ya Mbak ya intinya ya. Karena kan sebenarnya intinya dalam trading itu berarti kita fokus di teknikalnya, analisa teknikalnya. Jadi kalau Mbak Grisela ini saya lihat juga kan masih pemula juga, tapi tetap mencoba, dan saat ini malah untungnya udah bagus. Udah bagus ya Mbak ya, udah untung kan dibandingkan loss-nya lebih banyak profitnya. Itu sebenarnya sudah bagus. Itu sebenarnya udah bagus banget untuk seorang pemula. Bulan lalu tuh kayak misalnya tuh 1 minggu nih, dari Senin sampai Kamis cuan terus, misalnya Jumat nggak cuan ya udah nggak apa-apa gitu, kadang misalnya Senin Selasa nggak cuan ya udah, kadang Rabu sampai Jumat tuh cuan terus gitu, jadi nggak mesti tiap hari bisa cuan terus ya, tapi enak sih trading saham ini. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan baik ke saya ataupun ke Mbak Grisela mungkin tentang pengalamannya silakan, karena nanti kita akan kasih satu orang yang beruntung untuk ikutan kelas private online-nya Pintar Saham. Jadi buruan, karena ini lumayan banget peluangnya saat ini, dan kalau kita nih lihat dari jangka pendek sebenarnya dari bulan awal April hingga sekarang kan sebenarnya sudah mulai bullish nih, meskipun masih agak sideways bursanya. Nah, tapi memang kalau kita hitung dari awal tahun hingga Agustus ini memang masih di bawah, masih agak bearish karena masih minus 18 sekian persen. Tapi, nah di sini sebenarnya banyak banget peluang nih, kalau kita baru masuk bulan April Mei kemarin. Itu ada salah satu saham itu
untung hingga 30%, malah Ya, ada salah satu yang untungnya lumayan banget yang banyak sampai ya. 20%. Ya, dan Mbak yang tipe yang day trading juga lumayan kan sih, bisa sampai berapa persen tuh Mbak dalam sehari misalnya, contohnya yang paling berhasil. Ada tuh keras dalam waktu berapa ya? 3 hari kayaknya dia naik sampai Nah, 20-an persen, 24%-an. Itu saya dapatnya lumayan tuh. Dapat hampir 10 juta. Nah, iya, kalau itu yang lumayan ya. ya, kalau yang nggak enaknya kayak BMTR tuh minggu lalu Oh habis gitu. di cut loss malah terbang. Nah, itu yang paling nyesek. Oke. Ya, karena BMTR kemarin ada ini ya, private placement-nya ya Mbak ya, private Ya, placement. Dan waktu dan itu ada ada isu efek juga. ini, efek Lo Keng Hong-nya juga nih. Jadi karena ada Lo Keng Hong beli, tiba-tiba semua orang harus ikutan gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Oki Brahmana. Jadi Mbak Mbak Desela katanya tantangan kendala terbesar selama menjalani bisnis saham sebagai pemula apa nih kira-kira nih Mbak? Apa Dari ya Oki Brahmana. tantangannya? Waktunya mungkin, konsistennya mungkin. Kesabaran dan kadang Kesabaran. saya kan masih pemula juga, kadang juga saya nggak pakai money management yang bagus, dan di saat market lagi crash, nah itu yang bikin panik kan langsung karena udah all in di situ ternyata dibawa dibanting sampai dalam, nah itu sih. Tapi ya namanya pengalaman ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau di saham sih kalau misalnya lagi turun banyak ya udah di hold aja, kecuali kalau saya ya, kecuali itu saham gorengan. Dan kayak kemarin tuh BMTR kan ada isu bangkrut, jadi saya pikir Oh. ketimbang ketimbang Hmm. hilang duit modal semua, ya udahlah mending cut loss dulu gitu ya kan, Oh, nggak ada, ya nggak apa-apa lah, ntar bisa dicari lagi gitu. Cuman ya agak nyesek sih. oke. Jadi sebenarnya kita juga kadang harus membaca beritanya mungkin agak lebih dalam gitu ya Mbak ya. Karena waktu Ya, itu Mbak Grisela saya ingat ngasih link saya berita katanya BMTR bangkrut ya Mas gitu. Ternyata setelah iya, saya cek, oh itu ada yang mengajukan dia pilot. Jadi belum tentu juga gitu sih Mbak. iya. Dan banyak Ya. orang tebar sir juga kan, jadinya aduh mati nih Oh, kalau sampai bangkrut beneran. oke. Ya, nggak Iya, apa-apa sih masih pemula kan ya Mbak ya. Karena iya, nanti ke depannya kan kita yang namanya saham ini kan tidak kita nggak setahun atau 2 tahun, tapi kalau bisa sih sustainable, bisa secara keseluruhan jangka panjang kan gitu ya. Jadi kalau dari saya sih melihat pengalaman saya di selama 7 tahun di saham, eh, kadang kita harus perlu menyaring informasi itu yang benar itu seperti apa gitu. Misalnya berita ini benar apa enggak sih, berita ini ternyata hanya isu atau bagaimana. Karena kadang iya, ya itu ada beberapa pihak yang memang senang mengompor-ngomporin biar ada yang cut loss, ada iya, juga pihak yang betul. senang mengompor-ngomporin biar dibeli-beli sahamnya biar naik. Padahal secara real valuasinya atau tradingnya atau teknikalnya sebenarnya tidak ada indikator yang signifikan gitu. Itu sih. Karena kan kita juga tahu juga kemarin saham di sektor farmasi itu naik banget tuh Mbak. Iya. Iya, sampai sempat dihentikan perdagangannya ya sama Nah, itu saya juga divers. beli tuh. Karena saya pencinta KAF kan. Oh, gitu. Tapi lumayan hasilnya Mbak ya waktu itu. Gimana? Lumayan hasilnya waktu itu. Iya, lumayan. Karena saya suka di KAF itu eh, naik turunnya kan kenceng tuh. Kalau buat trading enak, Oke. buat tektokan tiap hari juga enak. Tapi Uh, kalau sekali dibanting juga ya kudu kuat jantung. Tapi Oke. kan Ya. KAF kan Uh, buat prospek kedepannya untuk vaksin kan masih bagus kan ya itu. Jadi saya masih berani hold di situ uh, agak lama juga nggak apa-apa. Oke, ya sebenarnya kan kemarin itu ada isu dari vaksin itu ya Mbak ya. Jadi ada Ya, kayak KF yang ditunjuk sama
enough ya waktu itu ya. Ya, Cuman saham-saham sektor farmasi pada naik semua, betul. ikutan naik semua Ya, karena ada isu ini. Karena ada berita itu. Nah, padahal kan kita tahu yang namanya vaksin kan belum tentu sekali produksi langsung berhasil kan gitu ya. Masih ya, ada faktor uji klinisnya, masih ada faktor yang lain. Nah, lah sebaiknya sih kita kalau trading sebaiknya stick pada trading plan-nya aja gitu sih kalau dari saya. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Mbak, misalnya nih mungkin ada yang mau diceritain nih buat teman-teman yang masih belum mencoba memulai investasi saham nih Mbak. apa ya? Mungkin buat teman-teman yang belum coba investasi saham, dengar-dengar kalau saham itu bahaya gitu kan pasti pada takut kan, mendingan browsing dulu, cari tahu kebenarannya karena sekalinya nyobain sendiri, terjun, nyobain di saham itu gimana ya Mas jelasinnya? Tuh pasti lagi karena di saham itu enak banget buat mau investasi, mau trading itu enak banget buat cari duit ya Mas. Iya, iya, iya. Oke, jadi memang Gimana lagi cari banyak ya. cari duit di Uh, uh, zaman pandemi kayak gini kalau nggak di saham mm, Iya, gitu. karena kan bisa langsung di depan laptop gitu ya Mbak ya, bisa Iya, pakai smartphone, nggak betul. usah kemana-mana, diem Nggak di rumah usah, aja ya cukup, aman. cuman pantengin. Ya, tapi memang perlu belajar dulu, jadi jangan Iya, langsung jangan langsung terjun, jangan betul. langsung mencoba, tapi nggak tahu konsep dari awalnya seperti apa. Karena kan memang banyak istilah-istilah di saham, tapi sebenarnya kan simpel itu. Maksudnya Ya, tidaklah serumit atau ada rumusnya lah, enggak. Apalagi seorang trader kan sebenarnya cukup melihat pola atau grafik saja. Tapi memang harus punya yang namanya money management, punya ya, metode yang tepat, terus juga punya sisi psikologi juga, maksudnya lebih tenang, nahan emosi dan sebagainya kan gitu juga perlu ya, Mbak ya. betul. Kesabaran dan Oke, money management itu kuncinya. mana benar. Dan niat Oke. belajar juga. Benar, karena kalau nggak ada niat percuma ya. Zaman sekarang Iya, kan ini yang peluang yang menurut saya masih besar banget adalah yaitu tadi jumlah penduduk di Indonesia yang masih investasi saham masih kurang dari 1%. Terus juga Indonesia ini kan sebenarnya negara besar dari sisi ekonomi nih. Jadi kalau kita lihat rankingnya saat ini mungkin di posisi 7 atau 8 secara ekonomi terbesar di dunia. Nah, nanti kan proyeksi ke depannya kita akan ada bonus demografi lah di tahun 2030, terus Indonesia emas di 2045. Jadi sebenarnya peluangnya gede banget. Ya, mudah-mudahan sih pandemi ini bisa segera berakhir ya, Mbak ya. Jadi kan kita lebih bisa hidup normal lagi, bisa ekonomi tumbuh lagi, semuanya bisa apalagi ketika ekonomi sudah tumbuh lagi kan lebih baik nih ininya sahamnya nih. ya, betul. Dan sekarang kan masih banyak saham-saham yang terdiskon tuh. Mm-mm. Jadi kalau masuk Benar-benar. sekarang kita masih bisa cuan banyak. Sebelum ntar Mm-mm. balik normal lagi, harga-harga sahamnya udah balik ke semula. Udah pada naik. Iya, udah pada naik ya, udah pada rugi dong. Maksudnya udah Iya, udah ketinggalan kereta nih ceritanya. iya yang lainnya udah cuan puluhan persen kan. Dia baru untung, baru masuk. Iya, benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Meiriza Hanapi. Jadi sebetulnya lebih baik membeli saham dengan lot yang lebih banyak atau membeli dua saham atau lebih dengan porsi yang sama. Nah, kalau pengalaman Mbak Grisela gimana tuh, Mbak? Lebih baik membeli Eh, saham dengan lot yang lebih banyak atau banyak saham tapi lotnya sama seperti itu? katanya kan jangan membeli saham cuma gimana ya? Jangan membeli cuma satu saham. Jadi Benar. taruhlah di beberapa saham gitu. Soalnya nanti kalau misalnya cuma beli satu saham dan saham itu ada kenapa-kenapa atau saham itu nggak jalan, kan Mm-mm. stres sendiri ngeliatinnya. Mendingan uh, kita bagi tuh misalnya di dari 100% dana 10% buat fast trading, buat scalper, terus
90%-nya dibagi ke swing atau gimana gitu. Gitu sih kalau Oke, saya enggak. iya benar ya. Jadi sebenarnya jadi ada istilah diversifikasi saham ya. Jadi sebaiknya Mbak Miriza ini jangan membeli satu saham saja dengan lot yang banyak, tapi lebih baik dipecah-pecah saja. Ya, Jadi misal 3 atau 5 saham dengan cuma 5 lot yang ya kayaknya ya ya Mas. dengan lot yang berbeda sesuai dengan budgetingnya kita. Maksudnya dari awal trading plan-nya seperti apa nih? Kalau seandainya trader ya, kalau investor kan lain lagi nih. Ini. Jadi intinya sih teorinya bilang 10 saham aja itu udah tergolong cukup banyak. Itu sudah tergolong diversifikasi asalkan sektornya berbeda-beda. Jadi jangan 10 saham tapi saham bank semua. Nah, itu kan jelek juga, Ya, nggak bagus juga. betul betul. Atau saham konstruksi semua, saham properti semua. Nah, itu jangan dulu. Jadi lebih baik dibeda-bedain sektornya. Seperti itu sih. Kalau dari ini ya, Mbak ya. Ya, Nah, karena ini nih. per sektor Ya, itu kan gimana coba? manggungnya mereka gantian-gantian tuh. Jadi misalnya hari ini Benar. banking, besok apa Iya. konstruksi, kan Ya, lumayan tuh tiap hari benar-benar. kan bisa cuan. Kalau misalnya konstruksi semua sahamnya hari ini manggung, besok nggak manggung ya udah Enggak. sepi ya kan. Iya. Iya. Oke, benar tuh. Jadi kadang di dalam saham itu ada istilah rebalancing gitu. Maksudnya kadang sektor ini yang lagi in, kadang sektor yang ini lagi down. Jadi kita juga pintar-pintar mencari peluang, mencari cari potensi. Misalnya sektor konstruksi selama pandemi seperti apa sih kira-kira naik apa enggak? Kalau secara valuasi ya, tapi kalau secara trading ujung-ujungnya tetap harus melihat yang namanya indikator teknikalnya seperti itu. Oke, oke banyak ya pertanyaannya ya. Oke dari Eko Budi Prase, tool apa yang sering dipakai buat trading? Nah kalau Mbak Grisela apa tuh tool yang sering dipakai buat Tergantung trading? nih mau trading yang swing, mau yang copet. Kalau yang swing scalping ya. Kalau apa yang swing paling daily time frame-nya yang daily. Kita lihat ya udah itu aja. Kalau buat scalping saya pakai time frame yang 3 sampai 5 menit biasanya. Kita lihat candle-nya aja gitu sih. Oke. Siap. Jadi memang tool itu penting banget nih Mbak ya dalam tradingnya. Intinya sih technical kalau dari saya Mas Eko Budinya. Jadi technicalnya balik lagi tujuannya lebih mau yang day trading seperti yang Mbak Grisela bilang, mau day trading atau swing trading atau seperti apa, karena beda-beda jenis target hold-nya, beda indikator yang kita beda tools yang kita gunakan gitu sih. Jadi ada yang dia ngelihat candle-nya lebih ke daily, ada yang ngelihat candle-nya lebih ke weekly atau lebih ke monthly. Nah, itu beda-beda lagi. Jadi, kalau tool apa yang sering dipakai buat trading sih intinya technical, pahami dulu Mas Eko ini mau ke day trading yang ngelihat transaksi trading seharian, apa yang swing yang lebih ke mingguan, lebih ke bulanan atau gimana gitu sih. Oke. Oke, siap. Ada pertanyaan nih. Ya banyak banget gimana, Bal? Oke, ini dari yowanabali.id ya. Jadi pintar saham trading atau nabung saham. Oke, kalau yang namanya trading atau nabung saham, ya jelas beda ya Mbak ya. Jadi kalau trading itu lebih sifatnya harian, jangka pendek. Kalau nabung saham sih sifatnya lebih ke investor. Jadi dia beli secara rutin, kemudian jangka waktunya dia lebih ke jangka panjang. Kalau saya sendiri sih ada banyak account, jujur aja. Jadi ada account untuk jangka panjang, saya ada juga account untuk trading. Jadi tujuannya untuk membedakan aja sih. Jadi saya semua ada, ya jadi trading saya ada, investasi saya ada juga. Jadi teman-teman juga kalau bisa sih semuanya ada gitu loh. Jadi
jangan yang trading aja gitu kan. Kan enak juga nih kalau misalnya dalam 5 tahun kita punya saham yang jangka panjang, ujung-ujungnya udah naik 100% misalnya. Itu kan enak banget nih. Kan Nah, betul. bisa dipamerin gitu kan ya. Iya. Oke, kalau Mbak Grisela sendiri, kira-kira waktu gabung di Mitra Saham, kira-kira apa sih yang Mbak Grisela dapetin misalnya sisi positifnya gitu loh Mbak? Karena dari awal aku tahu pintar saham dan belum ngerti apa-apa, Mhm. Mas Murah ini sabar banget. Saya nanya apa aja, Iya. pokoknya kalau lagi nyangkut, padahal nyangkutnya dulu di BBCA ya, tapi paniknya kalau sekarang dipikir-pikir, Oh iya. dulu dipikir-pikir nyangkut di BBCA mah santai aja gitu, tapi kalau Iya. namanya newbie ya, nyangkut di BBCA pun juga panik. Oh iya, sempat ini ya, sempat sempat ini ya Mbak ya, panik karena harga saham BCA-nya turun ya. Ya, padahal mah santai aja ya Mas harusnya ya, Santai tapi ya. aja. Dan akhirnya kan naik Dan drastis juga nih Mbak ya. iya, itu saya beli kan karena habis dia mau bagi dividen ya, habis cum date ya Mhm. dulu. Terus Mhm. diturunin sampai minus 14 kalau nggak salah, panik langsung sebagai newbie. Mhm. Padahal udah naik banget ya sekarang ya, sudah di 30 ribuan ya, udah balik lagi ya Iya. BCA. Nah, itu dia padahal sempat di harga 21 ribu. Saya sempat dapat di harga 21 ribu. Nah, lumayan kan sekarang BCA sudah di Iya, harga kalau misalnya tiga kalau sampai puluh. sekarang tuh naiknya udah Lumayan nih sebenarnya nih teman-teman. iya Nah, ini dari harus coba. Meriza juga nih. Kalau nyangkut lebih suka nunggu kena cut loss atau dibiarkan aja nih? Kira-kira Tergantung kalau Mbak Grisela nyangkutnya di seperti apa saham nih? apa. Kalau misalnya saham yang gorengan ya mau nggak mau harus cut loss. Kalau saya, kalau misalnya nyangkutnya di saham yang masih bagus, misalnya PTBA gitu, ya udah diemin aja. Kalau masih bisa, masih ada dana buat average down, ya average down itu sih. Oke. Tapi saya sih biasanya nggak mau cut loss. kalau nggak bener-bener, kalau nggak bener-bener, aduh, ya udahlah nggak ada modal lagi, ya baru cut loss. Oh, gitu. Iya. Ada Oke. kan yang Iya. trader yang Ah, kalau misalnya sentuh minus 3% harus cut loss gitu kan. Kalau saya sih enggak sih. iya. Karena kan sebenarnya ya itu dia Mbak Grisela kan masih pemula nih, jadi masih yang Iya, ya ya karena sebenarnya kalau udah mau jadi trader yang konsisten kan sebenarnya kita harus stick to the plan-nya ini. iya Jadi kalau betul. Mbak Harus Meriza cut loss, misalnya jangan nih, ikutin saya. nggak apa-apa kan masih ini masih pemula juga. Jadi kalau misalnya Mbak Meriza ini misalnya sudah punya trading plan-nya, entry buy di harga berapa, take profit di harga berapa, terus cut loss-nya atau posisi support-nya di angka berapa. Nah, kalau memang nyampe di angka itu ya sebaiknya sih di cut loss aja. Kalau memang time frame-nya adalah jangka pendek atau short term. Tapi kalau memang lebih sifatnya ke investor, ya ya udah sebenarnya kalau di investor kan tidak ada istilah cut loss ya kecuali Iya, emang fundamentalnya emang jatuh banget atau di bawah atau turun banget dibanding harga apa fundamentalnya udah berubah, misalnya produknya sudah nggak laku lagi, pangsa pasar yang menurun, terus ada perkembangan tren yang membuat produknya tidak dilirik lagi. Nah, itu bisa jadi kita pilih cut loss. Tapi kalau dalam trading, ya mau nggak mau harus ada istilah cut loss-nya, gitu sih. Kalau dari saya. oh sama ini kalau di cut loss tuh kalau misalnya dia ada Mhm. pembalikan tren dari uptrend ke downtrend itu mau nggak mau harus cut loss sih kalau itu. Kalau nggak dibawa Iya. nyelam ke dasar laut, nah itu dia. Kuat nggak napasnya kalau mau hold gitu kan. Oke. Ya. Jadi Mbak Grisela nih sehari-hari full terus tuh Mbak, misalkan dari jam berapa? Jam 9 pagi ya sampai jam sekarang kan masih jamnya masih jam 3 ya closingnya ya. Iya, Itu Mbak full terus atau seperti apa tuh Mbak? full terus sih saya.
terus full. mantengin terus gitu ya. Iya, karena nggak ada kerjaan juga kan. Ah, ah. Ya udah, sambil nambah-nambah uang jajan. Di mana lagi, Mas? Nggak apa-apa Iya. deh, pedes-pedes deh matanya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Fatur with you. Sama apa yang lagi murah secara valuasi? Oke, kita ngomongin valuasi ya ternyata ya. Jadi kalau ngomongin valuasi sih harus ngelihat laporan keuangannya nih secara detail. Cuman kalau dari saya sih untuk saat ini kan laporan keuangan kuartal 2 sudah pada rata-rata sudah pada keluar nih. Nah, baru di laporan keuangan terupdate itu kita bisa ngelihat valuasinya. Untuk saat ini sih saya belum bisa ngasih tahu yang mana valuasinya paling murah banget. Cuman intinya sih ya nanti akan saya share lah di akunnya Instagram Bintar Saham terkait tentang valuasi yang kita analisa. Seperti itu ya Mas Fatur ya. Oke, oh ini ada yang nanya modal portonya nih Mbak dari Mas Asep. Waduh. Mungkin jangan disebutin, jangan disebutin kali ya. Pertanyaan ini terlalu private ini, nggak usah disebutin deh mungkin. Ya pokoknya banyak gitu aja ya Mbak. Enggak lah. Pokoknya ada aja. Pokoknya ada aja gitu kan ya. Iya, Terus dari Mbak Jessie Kristia, batas cut loss berapa persen idealnya nih? Kira-kira nih seikhlasnya. kalau dari Mbak Jessie, seikhlas, Normalnya seikhlasnya ya. 1 sampai 3% ya. Iya, tergantung dari supportnya seperti apa sih. Misalnya entry buy-nya kita di posisi berapa, Ya, ya. terus supportnya kita di posisi berapa. Jadi diperhatiin itu juga sih trading plan-nya. Jadi kalau kita terjun di trading atau mencoba trading saham, intinya itu sebenarnya support dan resistennya. Intinya itu sebenarnya salah satunya selain misalnya membaca pola, membaca indikator, mengelola manajemen dananya, seperti itu sih ya, Mbak Ya, betul. Jessie Kristia. Wah ini Ini Mbak teman Mas trading saya Asepnya. nih. Oke, Mas Asepnya ya tetap mencoba ya. Mas Asepnya tetap mencoba bertanya. Pokoknya ada aja ya Mas Asep ya. Gini, mungkin dia mau tahu hasilnya ya, biar Oke, oke. Nah, modal gitu-gitu. berapa gitu. Gimana? Kalau misalnya agak Hmm. berasa mau kalau mau trading modal 10 sampai 100 juta, kayaknya hasilnya itu bisa dinikmati. Berasa gitu Oke, ya. benar, benar, benar. Kalau Iya, misalnya benar sih ya. buat kebutuhan sehari-hari kayaknya bisa cukup tuh kalau modal segitu. Benar, benar. Karena apalagi kalau tiap hari dapat 3% aja ya minimal ya, Mbak ya. Ya, betul. Itu lumayan banget kan. Kalau modalnya misal 100 juta, misal 3%, berarti kan 3 juta tuh, lumayan kan. Ya, 3 juta Tapi balik kali lagi. 20 hari. Ya, Wih, 60 juta. lumayan tuh. Ya kalau konsisten ya Mbak ya, kan Ya, kadang-kadang naik banget, kadang turun banget. Jadi intinya teman-teman di sini konsisten saja. Kalau tradingnya trading harian itu siapkan mental sih juga ya teman-teman. Kalau apalagi yang pemula kan kadang wah naik turun dikit aja udah panikan yang kayak tadi ya, ya, yang kayak tadi Mbak Gisela bilang. Padahal kan sebenarnya itu wajar, volatilitas naik turun itu sangatlah wajar. Karena nggak mungkin di saham itu naik terus atau turun terus itu sangat tidak mungkin. Oke, oke. Ya, makasih katanya Mbak Asu. iya, Doain supaya cepet sama-sama. sembuh. Oke, kira ada yang ketinggalan. Ya, dari Mbak Dena. Oke, nanya lagi Mas Asepnya tips dalam tradingnya nih. Kira-kira kalau Mbak Apa ya? Grisel lagi seperti apa tipsnya? Tips dalam trading pokoknya money management sama sabar aja sih. Iya, udah itu dua kuncinya dan eh, belajar dari trader-trader yang udah senior. Itu saya ketemu banyak orang di saham itu, kebanyakan orang pada baik-baik, mereka mau ngajarin kita, misalnya kita nanya ini indikator apa, mereka baik banget. Misalnya ini cara
apa ya contohnya, ya pokoknya di saham itu eh, kita saya pribadi ya, saya ketemu orang banyak, senior trader senior itu mereka baik, dan kita bisa serap ilmunya dari para trader senior itu. Jangan malu bertanya. Tetap semangat Ya, walaupun nih. kadang cut loss juga. Ya benar-benar. Jadi intinya pertama kalau teman-teman mencoba di trading adalah usahakan punya kesiapan mental, terus punya yang namanya dana. Dananya juga usahakan jangan dana yang pakai untuk beli beras sehari-hari, jangan yang Iya, dana yang paling itu. Pakai dana yang benar-benar dingin, yang dana yang wah ini kayaknya kita nggak tahu nih mau diapain dananya, ya udah taruh dulu di saham. Daripada misalnya ditaruh di tabungan saja, itu kan kurang 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 ini apa kurang berkembang lah hasilnya. Jadi lebih baik intinya gini, kalau investasi kita tuh kan harus mengalahkan inflasi. Nah misalnya kalau inflasinya di Indonesia saat ini kan sekitar 3%-an per tahun, bahkan di bawah itu saat ini. Jadi teman-teman kalau sudah menghasilkan lebih dari itu dalam setahun, itu sebenarnya sudah bagus, sudah mengalahkan investasi. Nah, tapi sudah mengalahkan inflasi, tapi kan balik lagi nih, kalau kita cuma dapatnya sekecil itu, kira-kira kapan naik naik ke level berikutnya kan gitu. Apalagi kebutuhan kan makin kompleks, kebutuhan makin bertambah dan sebagainya. Nah, itu sih kalau tips dari saya. Jadi trading itu bagus asal kita konsisten dan punya ilmu yang cukup dulu. Oke. ini Om Oki Brahmana ini termasuk trader senior juga. Oh gitu. Itu juga Oke. teman trading saya. Halo Om. Ya, dari Mbak Desi Kusuma. Ya, nanti nanti ya live Instagram ini akan kita simpan di feed biar bisa dinonton ulang sama teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau ada pertanyaan atau apapun silakan. Karena nanti kita akan pilih nih. Nanti Mbak Grisela ada yang milih satu orang yang beruntung yang akan ikutan kelas private online-nya bareng Pintar Saham. Jadi lumayan kan ya dapat kelas private online, bisa belajar trading, bisa Ya, belajar valuasi, bisa belajar apapun. Jadi nanti lumayan banget tuh buat yang di pemula. iya. Tapi menjelang menjelang akhir kita akan umumkan, nanti Mbak Grisela yang milih ya Mbak ya. Oke. Oke, nah ini dari Giovannia Kartika. Dia katanya belum termasuk ke 1% investor Indonesia karena jujur takut ngerasa nggak punya knowledge yang cukup. Nah, dulu apa yang memotivasi Mbak Grisela atau saya untuk pertama kali decide di bursa? Nah, Mbak Grisela dulu deh. Tadi sebenarnya udah dijawab ya, kenapa kok milih saham waktu itu. Coba mungkin di-share ulang itu Mbak ceritanya. Karena di masa pandemi ini Hmm. saya pengen ada income tambahan kan. Dimana lagi Hmm. kalau misalnya kita mau buka bisnis baru nih, belum tentu kan, kayak misalnya buka warung makan, belum tentu harus modalnya sewa tempat makan dan lain-lain. Kalau ini kan kita punya modal kita sendiri, kita modal belajar lah, pokoknya dimantepin cara belajarnya, baru kita terjun ke saham. Jadi biar kalau terjun ke saham nggak polos-polos banget gitu. Soalnya kalau misalnya terjun di saham kita nggak ada pegangan, kita nggak ada pengetahuan, kayak main judi ya kan, sama aja kayak judi Iya, nggak sih Mas? benar, benar, benar. Jadi kayak Cuma harus pakai ada, feeling ya. ya betul, feelingmologi katanya. Iya. Oke, jadi itu yang memotivasi Mbak Grisela ya di awal ketika memutuskan untuk di saham ya Mbak ya. Iya. Dan saya Oke, pengen benar. punya pekerjaan, tapi yang bisa bekerja dari rumah, bisa nambah uang jajan dari rumah, gitu. Karena kan Mm-mm. ibu rumah tangga pengennya bisa kerja, cuman kalau bisa di rumah. Nah, ini Iya, ya. seperti Benar menemukan ya. harta karun. Oke, ya benar banget sih. Karena saat di saham kan kita cuma modalnya ya kalau nggak laptop, komputer, smartphone, kuota. Nah, itu yang secara teknisnya, secara fisiknya. Terus Modal ikut kelas-kelas ya, gitu, biar ya benar. Terus
ikutan kelasnya juga boleh, apalagi di Pintar Saham ya, gak promo. Ya. Terus apalagi punya knowledge, terus kalau bisa tentuin dulu kita mau seperti apa tujuannya, apakah ingin trading, ingin investasi saja cukup, atau ingin kedua-duanya juga boleh. Nah, kalau dulu alasan saya kenapa pertama kali memutuskan di bursa adalah, nah itu dia yang sering saya ulang nih dalam hari ini, saya ngelihat kok investor saham di Indonesia ini dikit banget sih kalau kita bandingin dengan jumlah penduduk. Bahkan dulu dominannya asing banget, asingnya itu dominan banget, jadi volume transaksi itu asing semua yang banyak, 60%-nya waktu di awal-awal saya di saham itu asing 60%, bayangin, dalam setiap transaksi dan sebagainya. Nah sekarang ini akhirnya setelah sosialisasi yang bagus dari Bursa Efek Indonesia, sekolah pasar modal yang di mana-mana dan sebagainya, akhirnya jumlah investor kan naik nih, sekarang sudah mencapai 1,3 juta orang. Nah, tapi kan masih kurang dari 1% penduduk nih sebenarnya. Jadi alasannya kenapa saya memutuskan di saham juga, kita tahu orang-orang kaya di dunia itu siapa sih yang nggak kenal saham, ya kan? Ya. Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Nah itu kan orang-orang yang sebenarnya dia tahu konsep saham, sehingga mereka akhirnya bisa mencuat kayak gitu kan, salah satunya karena dia punya saham di perusahaan yang bagus gitu. Ya Warren Buffett apalagi, dia contoh yang paling sukses dalam hal saham, karena dia udah beli saham dari umur 11 tahun. Jadi bayangin Mbak, umur 11 tahun dia sudah mencoba saham. Jadi saya sih melihat sisi optimisnya nih, mumpung di Indonesia masih sedikit, ya kenapa nggak kita duluan mencoba, ya kan? Nanti ketika orang baru nggak, kita udah di atas banget nih posisinya, kan enak kan? Ya kan, kita udah, wah saya udah beli dari zaman kapan itu saham, udah naik misalnya sekian persen. Nah itu sih alasan saya memotivasi untuk memilih saham sebagai salah satu jenis investasi. Memang ada risikonya di saham, apalagi yang kemarin ketika awal-awal pandemi itu kan, itu sampai turun 40%, bayangin, turun 40%. Jadi kalau teman-teman di sini nggak kuat atau masih kurang kurang bagus knowledge-nya, pasti ngerasa wah ini saya bakal bangkrut dan sebagainya, itu akan muncul negatif thinking-nya. Padahal sebenarnya kan selama perusahaannya masih ada, saham yang perusahaannya kita beli itu masih ada perusahaannya, ya sebenarnya baik-baik aja gitu loh. Ya kan, itu kan cuma fluktuasi pasar yang ya buktinya bisa dilihat sekarang, harga saham kan udah pada naik nih semua nih, gitu sih Mbak. Itu ya Mbak Giovannia Kartika. Jadi kalau mumpung nih, jadi ada juga riset yang bilang pasar saham di Indonesia saat ini sama kayak pasar saham di Amerika ketika tahun 70-an, ketika masih belum banyak yang invest di saham, ketika saham-saham yang namanya Google, Microsoft itu masih belum ada. Dan ketika itu akhirnya di tahun 2000-an banyak yang nyesel kenapa nggak beli sahamnya Google dari dulu, kenapa nggak beli sahamnya Microsoft dari dulu. Nah, kayak gitu sih contohnya. Kita juga kan bisa aja gitu, siapa tahu ada perusahaan yang naik drastis nih. Nah, oke. Ini udah ya tadi ya? Oh ya, oh dari Mbak Desi. Oh, tadi udah disebutin ya Mbak Selanya start dari April loh, bayangin dari bulan April baru start. Ya kan, udah lumayan hasilnya. Oke, jadi nanti Pintar Saham juga akan mengundang teman-teman yang terutama yang baru pemula, jadi kita bisa sharing untuk cari tahu sebenarnya kayak gimana sih saham itu. Nah, oke, ini dari Mas Asep lagi. Mbak, biasanya pakai indikator apa selama trading? Indikator apa ya? Ah, Indikator teknikalnya. apa ya? Saya juga kan ada sekuritas saya kasih rekom. Jadi kalau mereka kasih rekom itu saya lihat nih di chartnya nih, atau misalnya saya cocok nggak sama rekom dia, kalau cocok ambil, kalau nggak ya udah gitu. Iya Tapi kalau benar. misalnya indikator ini, indikatornya buat apa dulu nih, buat swing atau buat buat Scalping ya. ya Ya mungkin secara umum ya maksudnya Mas Asepnya ya.
secara umum, Mbak. Mungkin indikator teknikal, misalnya stokastik atau RSI atau Golden MACD Cross, atau kalau udah mungkin Golden MTrade. Cross gitu kali ya. Oh, iya, benar-benar benar. Iya, ya jadi di teknikal ada istilah Golden Cross gitu ya. Itu yang paling populer. Jadi ketika teman-teman melihat ada peluang, ada sinyal Golden Cross itu biasanya sinyal yang beli banget, maksudnya kuat banget. Tapi tetap lihat yang namanya volume, tetap lihat yang namanya indikator yang lain. Volume itu salah satu mengkonfirmasi bahwa tren itu kuat apa lemah. Itu ya contohnya ya Mas Asep ya. Oke, Mas Asepnya. Mas Asepnya sangat ini ya. Sangat aktif ya. Kalau Iya, buat sangat long day aktif. trading, One day trading katanya Mbak. biasanya kita lihat dulu sih apa yang akan digoreng pada hari itu. Kan ramai tuh Gorengan ya. Mbak gorengan. Gisela lebih ke gorengan. Kalau Oke. misalnya farmasi ya, misalnya farmasi lagi digoreng, ya udah masuk aja tapi pakai MM. Oke. Tetap ya batasi risiko ya. Jadi teman-teman sini Ya, kalau kalau memang tidak tahu apa sih gorengan, apa sih saham yang bagus, nah itu lagi di pertama knowledge-nya harus bagus dulu nih. Jadi jangan ya, coba yang high risk dulu deh kalau bisa gitu. Tapi intinya sih lihat indikatornya gitu ya Mbak ya, yang benar ya. ya. Oke, terus ada pertanyaan. Waduh, terus Mbak. Nggak, maksudnya Oke. kan biasanya kita ada di grup Telegram nih. Terus Ya, orang tuh benar-benar. bersorak-sorai, ayo ini saham ini lagi nih, Amin. ya gitu kan. Bukan Iya, yang iya. akan digoreng biasanya Pak. Waktu itu misalnya ini banking nih lagi jatahnya banking manggung kan orang kan pada ngobrol gitu kan, pada Iya, bersorak-sorai di benar-benar. grup biasanya. Iya, iya. Gitu. Biasanya pada tiba-tiba naik aja gitu ya volume Iya. transaksinya. Mm, Oke. Nah, ini dari Mbak Meriza. Kalau mau buka rekening, gimana sih memilih sekuritas yang bagus? Sekuritas yang bagus versinya Mbak Grisela itu seperti apa tuh, Mbak? Yang fee jual belinya murah, jarang error aplikasinya apalagi buat yang trading. Hmm. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Aplikasinya lengkap mungkin ya. Iya, So benar-benar. far sih saya pakai Sukor Sekuritas oke-oke aja sih. Dan fee jual Oke. belinya juga termasuk murah daripada ada kan yang lebih dari 0,4% ya. Iya, ada. Ya pokoknya yang paling Oke. penting jangan sering error itu aja deh. Benar ya, ganggu banget ya kalau errornya. Iya, apalagi kalau Oke. pagi-pagi tuh kayak ada tuh kan yang sering error juga. Iya, iya. Jadi Mbak Meriza juga bisa nanti menghubungi Pintar Saham untuk gimana sih cara memilih sekuritas yang bagus ya Mbak ya. Ya, itu Mas Murah bisa tuh bantuin bikin account. Dijamin. Iya, iya, iya. Oke, siap. Nah, ini kita sudah cepet banget udah jam segini ya Mbak ya. Iya. Tinggal lagi 13 menit nih. Nah, jadi kalau Mas Asep berminat di grup nanti bisa DM ini ya, Pintar Saham ya Mas ya, Iya, untuk betul. lebih tahu. Nah, kira-kira gimana nih Mbak? Siapa yang Mbak Grisela pilih sebagai orang yang beruntung untuk mendapatkan kelas private-nya nih Mbak? Siapa Masih ya? ingat nggak pertanyaan-pertanyaannya? Masih ingat orang-orangnya? Mas aja deh yang pilih. Mas Murah aja Oke, yang pilih. saya aja nih yang milih nih. Ya, Oke, jadi ada pertanyaan banyak banget tadi dari oke, kalau pemula harus belajar dari mana? Siapa ya kira-kira ya? Gimana cara mengatur psikologi dalam trading nih? Nah, ini belum ada nih. Gimana cara mengatur psikologi dalam trading nih? Dari Mbak JC Kristia. Cara mengatur psikologi dalam trading kalau saya pertama tetap tenang. Jadi jangan yang emosian. Maksudnya kalau bisa sih di awal kita mulai open market itu jangan yang gerasa-gerusu. Maksudnya jangan yang buru-buru, jangan yang terlalu menggebu-gebu. Jadi stay cool aja. Maksudnya kan kita udah punya trading plan nih. Punya trading plan, jadi
eh, siapin aja kalau memang nggak dapat harga yang kita inginkan, ya udah tunggu dulu sampai 1,5 jam setelah perdagangan berjalan. Nah itu baru biasanya harga sahamnya sudah mulai nunjukin dia itu naik atau turun, atau valuasinya tidak tidak terlalu volatil. Gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau ngatur psikologi dalam trading sih intinya kita harus jaga emosi di awal. Jangan yang ketika trading kita ada masalah atau ada problem, jangan yang seperti itu. Lebih baik sih stay cool aja gitu sih. Oke. Gimana nih Mbak? Kira-kira siapa nih? Kita masih belum menentukan siapa yang berhak atas ininya nih. Ya jangan Latur greedy itu. Penting juga tuh. Ayo, Oke. ayo Beb. Siapa ya kira-kira ya? Oke. Atau ini deh, tadi kan kita ngomongin yang positif-positifnya aja nih. Kalau yang jeleknya pernah nih Mbak, kira-kira pengalamannya Mbak Grisela? Pengalaman yang gimana nih? Pengalaman, aduh kok bisa jelek gitu sih hasilnya gitu sih Mbak. Oh, ini pernah saya juga. Saya pernah hold Mhm. saham selama Mhm. 1 bulan karena saya nggak mau cut loss ya. Itu ada jeleknya. Mhm. Sama saham itu saya hold selama 1 bulan. Waktu harganya kan turun tuh, udah Mhm. 1 bulanan. Waktu dia naik, itu saya cepet-cepet, saya pengen cepet-cepet jual karena saya Dua. pikir ya udah saya udah nunggu 1 bulan kan, Sama. cuman cuan satu dua Mhm. persen doang, saya cepet-cepet jual. Habis itu taunya arah pada hari itu langsung saya, ya ampun, nggak mau masuk lagi juga takut kan, karena kan saya udah nyangkut di situ ya, dalam pikiran saya udah nyangkut di situ 1 bulan kan. Terus tahu-taunya waktu saya jual arah, aduh itu nyesek banget tuh, langsung nggak mood pengen trading seharian itu. Harusnya saya bisa dapat 20 juta satu hari, cuma dapat 1 juta. Ya ampun, sedih sih Satu itu. jam. Iya, iya. Jadi intinya memang balik ke trading plan ya ujung-ujungnya ya. Kalau kita emang Iya, niatnya, benar. terusnya berapa lama, targetnya memang berapa lama, ya udah Nah, kena dijalanin aja. pom-pom ini juga nih. Apalagi kalau masih Iya, iya. baru-baru kan, orang bersorak-sorai apa Nah, di grup, ngikutin, padahal itu pom-pom ikutan. doang ya kan. Nah, itu juga Iya, nggak. oke deh. Oke, ini kayaknya Mas Asepnya yang lebih ini ya, Mas. Yang paling aktif ya. Iya, oke. Oke, dari Mbak Desi nih satu lagi deh sebelum selesai. Kalau Oke, misal jangan harga satu takut perusahaan kalau mau dijual berbisnis aja. saham ya, Mas. Ah, misal harga satu perusahaan didiamin aja, stay cool gitu ya. Oh, mungkin maksudnya harga sahamnya kali ya Mbak Desi ya. Mbak Desi, kalau misal harga satu perusahaan didiemin aja, stay cool gitu. Oke, jadi gini, kalau di saham kan sahamnya kita diemin, misalnya harganya turun nih misalnya, tapi kita diemin, itu kan sebenarnya baik-baik aja gitu loh. Jadi kita ya nggak dibilang rugi sih belum, karena kan kita belum jual kan gitu ya. Jadi Ya, nggak ada juga biaya administrasi, nggak ada kan gitu. Jadi kalau Mbak Desi Kusuma di sini cuma punya saham, tapi harga sahamnya turun, didiemin, ya udah nggak apa-apa. Asalkan memang kalau misalnya jadi investor, ya berarti selama fundamentalnya baik-baik aja, ya udah didiemin aja dulu. Atau kalau ada dana lebih, ya udah beli lagi kan gitu, average down untuk investor. Tapi kalau lebih ke trading, nah, kan nggak ada istilah trading itu average down, yang ada itu cut loss. Jadi kalau memang trading plan-nya bilang, oh ini udah menyentuh harga support, ya udah cut loss. Itu aja sih sebenarnya. Oke nih, ada yang aktif ini kalau nggak Mbak Jessie Kristiani juga aktif banget. Mas Asep, Mas Asep juga aktif. Kira-kira siapa nih Mbak Grisela dari dua ini? terserah Mas, murah aja. Oke, ya udah mungkin kita pilih eh Mas Asep atau Mbak Jessie Kristia?
Mas Asep aja kali ya. Ya, boleh. Oke, nah nanti Mbak Jessi mungkin saya tawarin gratis membernya aja kali ya selama sebulan ya. Ya. Nanti kepada dua orang ini, Mas Asep kita kasih kelas private online-nya gratis. Terus Mbak Jessi Kristia juga kita kasih membership gratis. Jadi silakan hubungi adminnya Pintar Saham nanti, tinggal DM aja, direct message saja ke kita. Nanti kita kasih deh opsinya seperti apa atau pilihannya kapan. Ingat ya di direct message jangan disia-siakan kesempatan ini karena kan mumpung nih masih gratis semua, kita kasih giveaway nih. Dan sudah jam segini Mbak Grisela, makasih banget sudah Iya, nggak meluangkan ada. waktunya Cepet untuk banget ya. menjadi untuk sharing di acara ini. Semoga ini ya, semoga berhasil nih sahamnya cuan selalu nih. Iya, amin. Semoga semua yang nonton ini sukses selalu. Dan pokoknya jangan takut. eh Saham deh, jangan takut kalau ada orang yang ngomong saham itu bahaya. Jangan percaya. Kalian harus coba sendiri. Oke, siap. Makasih ya semua teman-teman yang juga sudah ikutan acara live Instagram ini. Nanti bagi yang belum sempat nonton bisa lihat di feed-nya pintarsaham.id. Dan jangan lupa juga kalau ingin ikutan kelas private online kita juga bisa menanyakan ke adminnya. Ya, Terima kasih itu dulu. semuanya Terima yang udah kasih nonton. semuanya. Terima Semoga kasih Mas sukses. Muel. Dan terima kasih Mbak Grisela atas waktunya. Iya. Dadah. Dadah.